Sungguhnya para pemboros itu, wong sing boros gak hemat, sing berlebihan demi gengsi, demi apa kayak itu saudaranya setan. Gengsi-gengsi dan sebagainya. Maka kalau orang hemat biasanya gengsi itu akan terkendali dengan baik. Idealnya pengeluaran lebih kecil dari pemasukan, berapapun nilainya. Pemasukan sama dengan pengeluaran kudu ono sisa. Ini ilmu Cina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nadine RA bisa membersamai kembali jamaah kajian manajemen Islam pada episode kali ini. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai manajemen hemat. Apa itu hemat? Kalau dalam Islam artinya tidak berlebihan dalam membelanjakan harta serta tidak pula kikir. Nah, bagaimanakah manajemen hemat itu? Mari kita simak bersama-sama dari guru kita, Ustadz Juli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mohon luruskan niat kita untuk mencari ilmu cahaya Allah. Mudah-mudahan bertambahnya ilmu itu akan memudahkan kehidupan kita, akan membuat kehidupan kita bisa lebih sukses, hasanah dunia, hasanah akhirat. Mohon itu dipahami dan diimani, karena umat kita ini kalau diruntut banyaknya jadi buah itu karena tidak sukanya untuk belajar ilmu, terutama ilmu-ilmu mentok. Ilmu mentok itu ilmu yang kadang kita ini belum paham, tapi ujung-ujungnya ilmu itu yang akan berlaku. Apa itu ilmu itu? Yaitu tuntunan Islam, Sirotol Mustaqim. Ayo minimal dari keluarga kita ini, seperti Bu Komar ini guru, alumni guru, udah pensiun, tapi semangatnya untuk nambah wawasan itu luar biasa. Padahal sudah pensiun. Nah, ini kalau saya pribadi sangat menghargai Bu J. Paling tidak topik-topik ini bisa menambah. Setiap topik selalu ada tuntunan, yang tuntunan itu tolong dipahami, diimani. Nanti satu persatu akan menambah wawasan kita. Ujung-ujungnya kita bisa lebih pandai mengelola kehidupan kita ini. Sasarannya sudah jelas. Kita pengen hidup kita ini sukses, beruntung, mulia, nikmat, bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat. Kira-kira kan wis komplit toh, iya toh? Sukses itu cita-cita yang kita inginkan berhasil. Beruntung itu ya beruntung. Setiap yang kita lakukan menguntungkan kita. Mulia itu kita sangat
sangat dihargai oleh sesama manusia maupun makhluk Allah, karena sikap kita yang baik, karena sedekah kita, karena banyak hal ya. Derajat kemuliaannya. Sebab sekarang itu ada pejabat yang super tinggi pun dia del-del itu ya. Kesannya seperti tidak mulia. Ini faktanya. Tapi ada orang yang cuma golek suket atau tukang beca atau apa, sederhana tapi selalu suruh jadi imam, ngisi khotib sana sini. Jadi dia mulia. Jadi mulia itu nggak harus jadi pejabat terus yang luar biasa, itu nggak harus. Jadi seperti itu ya. Nah, nikmat bahagia adalah sesuatu yang menyenangkan, yang kita bisa nikmati dan merasakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman yang begitu indahnya dalam keadaan apapun. Itu juga lepas dari jabatannya tinggi atau enggak, ganteng atau enggak, elek atau ayu, tapi itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Ada yang duit wakil nggak bisa menikmati, karena mangan sidik saya nggak boleh, sana sidik nggak boleh. Contoh begitu. Contoh tadi itu ada Pak Bejo telepon saya tumben, Pak Dwi. Tapi saya alhamdulillah ya, gaya ngomongnya dia itu sudah jauh lebih baik Pak Main. Sumeleh Pak. Ya wis lah aku diarani salah ya wis, pokoknya sing tanggung jawab aku tak coba semampunya. Dulu dia merasa pernah disawangi atau apa, dinakalin orang gitu loh, sing ketahunya oh gak sampai sedino wis mampu, contoh gitu ya. Dia curhat nagun-nagun ya tak dongane aja Pak. Dia masih punya keinginan dengan keadaan yang seperti itu, tapi sumelehnya itu lebih baik daripada pejabat tinggi kumelintini setengah mati ya gitu, bohongi sana bohongi sini, jadi malah tambah nggak mulia ya. Nah ini penting sekali lagi, tuntunan Islam itu komplit. Cuma kadang kita ini karena kurang semangat belajar, wis dianggap aja tuntunan Islam itu mau sholat dan seterusnya. Padahal hemat ini perintah Allah. Kalau bahasa sederhananya itu efisien ya. Hemat perintah Allah. Dan namanya perintah Allah itu kan berarti wajib. Nek enggak dilakoni dosa enggak? Dosa. Loh. Dan semua perintah itu tujuannya untuk kita. Dengan diperintahkan hemat ya. Itu untuk kepentingan Allah enggak? Oh, Allah Maha Kaya. Wis jalo apa di mata Allah ya kelakon kabeh. Kan untuk kita gitu. Nah, sesuatu tuntunan resep-resep jitu paling tol, paling gampang, dan itu ilmu mentok. Ilmu mentok itu sudah nggak bakalan berubah lagi. Kitanya yang memahami mungkin bisa berubah, karena kita kurang paham ya akhirnya nganggap sepele. Begitu kita paham, nganggap penting-penting. Begitu kita sudah mendalami betul, luar biasa itu konsep-konsep tentang Islam. Maka bersyukurlah kita masuk Muslim itu bersyukur. Neng mung ojo minimalis sak sempate sholat, nek gak sempat juga sak sempate belajar ojo. Jadi seperti itu. Karena itu kalau mau itu kajian tiap satu pun kalau ada monggo rawuh. Kita diundang kayak gitu-gitu kayak tadi itu. Tolong lain kali dibuat ya. Sing anu ini gantian gitu. Ya. Tujuannya untuk berani. Saya kan pernah cerita di Amerika itu duduk di depan itu tuanya gitu. Pulang-pulang saya dikasih kiriman. Hadiah 100 juta gitu. Di mata dia 100 juta. Tapi rupanya berupa hasil penelitian yang tebelnya segini,
tentang perkembangan snack di Amerika tahun lalu. Artinya tahun paling grace. Kalau sekarang kan berarti diterbitkan tahun depan kan gitu. Mung dikirimi gitu, dikasih password jret gitu. Langsung tak copy ku kuantele sakmene, Pak. Sehingga kita jadi tahu, oh snack di Amerika itu kayak gitu ya. Oh itu kalau beli memang 100 jutaan. Gitu ya. Guru di depan tanya gitu-gitu terus ngasih apa? Kartu nama. Kan ditaruh di itu ya di tele gitu. Dipanggil. Dikira kita mau tuku nanti penelitian tahun depan. Oh ya enggak, Pak main wong iku ning Amerika gitu. Tapi setidaknya saya tahu, oh inilah hasil risetnya. Pak kuasikan ke direktur marketing seneng banget tuh. Dapat dari mana? Beli berapa? Gratis Pak, dapat hadiah gitu. Jadi contoh seperti itu, ya. Nah, maka manajemen hemat, bagaimana ini menjadi kuncinya? Kunci dari manajemen hemat itu, kalau kita bicara tentang kehidupan, ya, kunci membangun keberuntungan di bidang kesejahteraan ekonomi, terutama itu, ya, dan kesehatan fisik, pikiran, dan hati. Sebab kalau fisik itu berlebihan, pikiran berlebihan, hati terlalu sedih, terlalu emosi, misalkan berlebihan, itu bisa membuat dia nggak sehat. Kalau nggak sehat, ngentaknya duit, menyusahkan sana sini. Mungkin saudara kita, kalau kita masuk rumah sakit kan paling tidak sing nunggu ya perlu upaya itu kan. Nggak mungkin nggak ditunggu misalkan seperti itu. Maka kita perlu kelola ben karakter hemat ini menjadi karakter kita. Oh, nek suge-suge kan nggak perlu hemat, semuanya perlu hemat. Sing suge nggak suge perlu hemat, begitu, efisien, ya. Maka kita lihat untuk ini, cobalah kita berubah hijrah dan sebagainya. Sudah ada panduan terbaik yaitu tuntunan Islam. Saya di dalam topik-topik ini sekedar memberikan tahu, iki loh tuntunan iki ku manfaatnya luar biasa, tuntunan iki manfaatnya luar biasa, tuntunan ini manfaatnya Surabaya, untuk memberikan gambaran secara langsung. Ya, sekarang sudah 35. Nek nganggur-nganggur itu buka di Kava Center. Sekarang tak anukan link 2 ya, Kava Center sama link Lingkar TV itu. Semuanya tak share gitu. Ya. Lingkar TV bisa juga di Kava Center. Karena Kava Center kan campuran ya, ada radio atau apa. Kalau Lingkar TV murni itu, monggo dua-duanya ya. Nah, jadi semuanya dimulai hati. Sudahlah, kalau hatinya itu wis gak serk, wis gak cocok, wis apa gitu, wis wangel itu untuk mau belajar mau apa begitu ya. Hati kita dulu menerima. Oh, ilmu itu kadang-kadang disok aja nggak pernah hilang-hilang. Nek bagi orang-orang ulama dan sebagainya, justru kekayaan tertinggi dia nggak pengen sugih bondo, tapi sugih ilmu yang membuat dia bisa hasanah dunia, hasanah akhirat. Jadi seperti itu. Maka cari. Ini semuanya wajib. Ya, berubah itu juga gitu. Tergantung dari ikhtiar kita. Kalau dia nggak mau merubah, suatu kaum ya nggak akan bisa berubah kehidupannya. Itu kan perintah Allah. Nah, semua perintah-perintah itu begitu. Kita nggak pakai patokan yang lain kita. Patokannya ya tuntunan Islam itu gitu loh, ya. Nah, termasuk ini nasihat yang terbaik oleh Allah dituntunkan oleh Rasul. Itu salah satunya nasihat yang terbaik itu renungono masalah mati yang setiap saat bisa terjadi pada diri kita. Ojo mikir cek enom, aku cek enom paling disikan Pak Juli. Pak Juli umur saya sudah siji, kan? Arif umur berapa ya kan? Jadi enggak harus Pak Panji luwih tuwek aku, tapi nek masalah mati gak urusan. Ojo merasa aku cek keri, engko nek wis umur swidak kaya Pak Juli baru sregep salat. Ojo ngono rek.
belum tentu nanti umur swidak jenengan. Ya, ya mudah-mudahan umur yang panjang. Ya, untuk ini juga selalu ben semangat itu selalu ada dalam diri kita. Ya, semangat itu. Ya. Jadi seperti itu, semangat perbaiki. Ayo semangat berhemat, berhemat. Ya. Jadi seperti itu. Ayo dalam seluruh kehidupan, ini kunci keberuntungan di dalam membangun perekonomian dan kesehatan kehidupan kita. Nah, Islam itu memberikan, Allah itu memberikan contoh-contoh langsung di alam semesta dan di dalam diri kita tentang bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia dan tidak berlebihan. Misalkan perintah sholat, ya sholat itu ya kita begini. Tapi karena sholat itu salah satunya sujud, begitu sujud didelok kon dhuwur, pemanfaatan waktunya begitu wis. Ya kan? Karena gadok semua. Coba kalau pating glading ini nggak usah pakai soft itu, maka softnya harus dirapatkan, diluruskan. Nek gak lurus, gak rapat, menggong-menggong, akhirnya isinya itu bisa berkurang. Berarti kan hemat tempat, ya. Jadi itu. Kalau di Raudhah itu malah adep-adepan. Saking padete itu orang di depan kita ini begini, bukan di sana. Akhirnya begitu sujud, ndelik, ndelusup nenggone dua kakinya jamaah yang di depannya, ndelusup gitu. Wis gak cukup lagi, penuh banget itu. Nah umroh mungkin enggak, tapi kalau haji, mencek itu. Piye carane kan? Tapi terus akhirnya kepaksa ngono, mudut ya didelusup ning ngono ya wis gitu. Ya nggak apa-apa, contoh begitu. Ya. Jadi itu pertanda hemat di bidang tempat, hemat di bidang pembelanjaan, hemat di bidang waktu, hemat di bidang pikiran dan sebagainya. Ya, kalau bukan suge utang itu di pikiran dan hati kita nggak hemat itu, bisa aja. Nah, iso uang itu bohong aja, bejo aja. Wah, kemarin ono duit aja nih, alhamdulillah kok kehilangan, wis becok terus saja itu, pokoknya ilmu becok itu wis hafal gitu, ya. Jadi seperti itu. Ini rakaat sholat misalkan. Kenapa subuh? Karena baru bangun dikasih 2, ya. Segerne dengan sholat sunat. Nanti di antara itu sibuk ya disunatkan, bukan wajib, tapi sunat duha. Tapi duhur capek, siang-siang sekaligus refreshing, ya toh, diberi sholat yang agak panjang, rawatifnya qobla ba'da itu 4-4, sehingga kalau itu bisa santai, bisa ini koyo istirahat itu. Katanya bagi orang yang ahli sholat khusyuk itu, sholat itu istirahat paling hebat. Begitu selesai itu pikiran fresh, hati fresh, fisik fresh, begitu, sambil bisa dia berdoa dan sebagainya, dia gitu. Kasarannya kalau orang Islam itu andekan gak olahraga, tapi sholatnya kenceng paling tidak 40 kali, ya. Kalau yang wajib 17 ditambah yang sunat-sunat itu kalau dihitung bisa 40 kali lebih. Itu insya Allah dia ya sehat karena engkang-engkok gitu. Tapi ojo jentak-jentit ngambung lemah gitu ya. Cuma cengat nyuk baru belayu gitu aja, jangan. Tapi harus ada tumak ninai karena itu menyangkut masalah stretching istilahnya, membuat otot-otot bisa tidak kaku. Nah, jadi gitu. Nah, begitu sholat Isya karena di situ ada tidur, waktunya bisa panjang, tapi 4 saja. Dan seterusnya. Nanti pada waktu asar juga gitu, sudah capek lagi kan, pagi sudah panjang capek, asar cuma 3 jam sholat, nanti 3 jam maghrib karena waktunya pendek cuma 3 dan seterusnya. Jadi itu aja membuat waktu yang efisien.
Apa? Karena kita dapatkan kesegaran, capek dan sebagainya. Itu membuat kesehatan. Kan kita sudah pernah dapat manajemen sholat. Pemakaman jenazah itu ilmu nih wong Islam itu cuma dikasih dimandiin begitu, terus dikasih kafan yang murah, nggak usah dikasih jas, nggak usah apa, dikasih sepatu, apa nek jam Rolex juga kalau dipasang gitu kan. Nah, nggak usah wis kafan gitu aja wis. Terus dianjurkan untuk cepat asalkan sudah siap kuburnya gitu. Nggak harus menunggu saudara, tapi kadang keluarga itu ya ngesakne lah ada gitu, nggak apa-apa. Tapi andaikan tidak, ya nggak apa-apa, karena memang aturannya begitu udah selesai begitu cepat dan cepat. Saya nggak kepikiran kalau di Cina itu harus 40 hari 40 malam. Terus dikasih di sininya dikasih apa? Tali hitam ya. Bertanda bersedih kita harus bersedih ketinggalan keluarga 40 hari 40 malam itu ya. Jadi gitu. Kadang disemayamkan itu bisa lama. Wah, perlu dibalsem itu bisa jutaan itu, Pak. Pembalseman itu kalau dia itu ditunggu sampai sekian waktu gitu, Pak. Ben gak bosok gitu kan. Nah, wis ongkosnya macam-macam itu. Dibakar, ongkosnya larang tuh Pak, dibakar itu jangan dikira murah ya. Upacara ngaben tuh entek bisa 50 juta minim Pak. Kalau di Sulawesi mana itu yang atau Raja itu Pak, itu boleh nih sapi apa kebu ya, kebu yang betul-betul mulus, nak sugih deh mulus, regane jutaan Pak itu. Terus nyewa orang pakai pakaian upacara begitu, wabe nyumbang kebo apa gitu-gitu. Ada apa dukune begitu kan. Itu entek sampai bisa ratusan juta. Umat Islam gak wis pokoknya kain putih cepluk wis babar wis dangban selesai disolati begitu ya. Nah itu kan membuat hemat ya. Bar selesai ya kita karek ndongakne tok mulai ya wis ben selesai ya wis rupanya sudah wayak waktunya meninggal. Kita hanya mendoakan gitu, nggak perlu kepikiran, nggak perlu di balsem, dipermak sampai jutaan. Nah jadi contohnya, jadi ada banyak sekali pertumbuhan pohon itu sangat efisien itu. Jadi, maka kalau dari atas itu condong kalau kosong di sini, maka seminggu itu daunnya itu akan ada yang mengisi kekosongan itu biar menjemput matahari gitu loh. Kan hemat itu. Jadi dari atas kalau ada hujan tidak segera ngelontor nang ngisor, kepiur sik ning nggone pohon-pohon sehingga tidak membuat longsor. Jadi gitu. Jadi kalau di hutan sana itu ada pertumbuhan hijau-hijau itu salah satunya untuk mencegah longsor. Kenapa? Karena hujan itu ditampani oleh daun-daun yang belusuk di atasnya. Begitu ada kosong di sana perlu matahari, dia akan melarinya ke sana. Sehingga hujan ketampuk itu tuh delasan-delasan netes nggak buanter, akhirnya nyerap ke tanah, tidak membuat gampang longsor. Begitu berondol, wes longsor neng dindi kan gitu kan. Nah contoh seperti itu. Jadi apapun tumbuhan itu nggak akan jatuh kalau sampelem itu kalau memang belum kuning. Sing juru masake belum entek, yaitu apa? Klorofil. Aku jadi iso masak kok. Maka dia akan hidup terus, nggak protol. Begitu dia wis klorofil entek menguning, aku tak protol dhisik lah. Aku ya wis menghasilkan pucuk itu. Aku tak merotol daripada aku nanti cuma dikasih orang, dikasih dari tumbuhan yang lain. Ya toh? Ceblok gitu. Wis ceblok jadi pupuk, nggak apa-apa gitu. Jadi begitu, hemat itu ada hubungannya dengan seperti itu. Maka kayak kayu jati begitu musim ini langsung rontok gitu. Maka kayu jati malah justru rontok tidaknya itu musim hujan tumbuh jadi rontok,
itu membuat galih. Dan itulah membuat kekuatan jati itu bisa mahal. Karena dia pandai menyesuaikan cuaca. Panas langsung protol gitu. Itu tumbuh begitu. Akhirnya bisa mahal. Jadi alam semesta gitu, makan juga gitu kan, kita disuruh makan itu sing berupa makan itu sepertiga, minum sepertiga, sing sepertiga apa? Udara. Oh kalau begitu bisa sehat, gak kegendutan itu ya. Jadi seperti itu. Dan kalau sudah begitu, itu kan efisien dah. Iya kan? Coba mau mangan wis warak itu, wah tanduk nih mumpung gratisan itu. Ada itu kalau orang lagi di pesta-pesta pernikahan itu, pokoknya semuanya gurung tak kelilingi, aku gurung mulai gitu. Sehingga dari jam 12 ngono jam 1 lagi mulai Pak Asa. Mulai wis wetenge blenduk apa aku tuku lah, aku ngekei 10.000 ya mulai paling tidak aku oleh begitu gitu kan. Nanti gitu ya. Nek perlu ono wong sing kadang-kadang tak sawang itu aku tunggu ya. Yo ngene ku ono buah ngene. Ya suwai Pak. Nek ibu-ibu bukan disai, dilebone tak yang ngerti itu berarti pengalaman. Ayo kita lanjut ya. Jadi istirahat tidur juga gitu. Rasulullah itu habis Isya kalau nggak ada pekerjaan tidur. Karena tidur paling efektif itu setelah Isya, sebelum sepertiga malam, ya, alias jam 2 gitu, ya, itu sudah mulai tenang. Itu suhu nggak terlalu tenang itu. Tapi kalau untuk tidur, efek restorasi tubuh itu paling tinggi. Itu berada setelah habis Isya. Ya jam 8-9 begitu terus sampai jam 1. Itu restorasi tubuh paling hebat. Ya, kalau sakit dan sebagainya itu bisa dibetulkan. Rasul sering tidur itu. Tapi karena Rasul itu jam 2 wis bangun dan sebagainya kan ngantuk keadaan gitu, dari sebelum subuh itu dia tidur dulu sebentar, ya. Mungkin setengah jam atau apa. Habis itu sebelum duhur dia habis subuh nggak tidur lagi. Karena di situ produktivitasnya tinggi antara pikiran, fisik, ozon yang ada di tuh wah begitu menyegarkan sekali. Nek ngangge tidur ya angler enak, tapi sakjane tidak menyehatkan. Nah, jadi seperti itu. Tidur begitu, organ tubuh manusia juga gitu. Sing penting pakai 2 matanya. Mulut sitok aja wis cukup ya, telinga 2 sehingga kita bisa tahu itu dari mana. Mata dengan 2 itu kita bisa melihat itu mendekat atau ke kanan atau ke kiri, bisa begitu. Ya, yang paling orang yang bagi suka ngerokok, yang saya berharap itu Allah itu menciptakan karena kita bernafas itu bisa di mana-mana, ke sana ke sini naik turun gitu. Allah menciptakan alveoli ini jutaan. Tapi untuk menunjukkan betapa pentingnya udara yang dihisap, oksigennya bisa dimasukkan darah, genti nyedot yang namanya CO2, yang kalau nggak disedot jadi racun. Oksigen kalau nggak masuk mati kabeh, darah itu akan gelap, akhirnya akan meninggal. Sama udara H2O ya, uap air. Itu saking itu pentingnya sampai jutaan. Nek kita ngerokok ngumpeti sidik-sidik gitu, sebetulnya kesengajaan itu tidak baik. Nggak usah berdebat halal haram, tapi kalau mudorotnya lebih banyak, tinggalkan saja. Apalagi wong wedok nggak seneng ya, bojone ngerokok ambune ngono, gak seneng nggak? Seneng nggak Bu Komar? Bu Komar bapaknya nggak ngerokok ya gitu. Nah, gitu. Nah, ini contoh gitu ya. Aku seneng ahli hisab itu sudah di mana-mana ahli hisab. Balas itu. Jadi komandan harus ngasih contoh ya, ngasih contoh.
Nggak usah ada tuntunannya, itu bukan halal haram saja kalau udah cetok-cetok gitu. Kalau yang nggak cetok-cetok itu mudarat sama manfaatnya banyak mana. Begitu banyak mudaratnya tinggalkan, itu aja. Okay? Jadi itu ilmu hikmat juga. Ya, sebab kalau sakit itu bisa 10 kali resikonya orang yang ngerokok. Itu saya ngomong sandonya itu Pak. Baik dokter maupun ahli tradisional. Podo Pak. Hanya sing ahli hisab aja sing mengatakan oh gak apa-apa. Takdir urusannya Allah gitu kan. Iya Pak ya. Kamu ngerokok enggak kamu? Ngerokok enggak? Ya sing ngerokok tolong dikurangi dan seterusnya. Menyusui anak, bayangno. Susu itu ono wong sing ngombe karena enggak di duit, ngombe anu sego aking apa sing pokoknya cilik-cilik. Susune pada waktu dicek di kesehatan itu gizinya hampir sama. Ambek wong sugih semua ngane susu, mangane apa ya? Wah apa enak apa? Ati gitu. Dicek susunya itu dengan yang wong kekurangan, itu susunya itu kandungan gizinya hampir sama. Hebatnya Allah itu, ya. Itu bagus sekali untuk anak kita. Nah, nek 2 tahun ganti susu sapi, entek duit piro ya kan? Ya, pengalaman toh. Nah, itu kan hemat. Jadi Islam tuh ngajarin hemat, ya. Karena itu Allah itu memerintahkan hemat, ya. Hemat pangkal kaya jarene wong Jawa, ya. Maka mari kita mengelola sumber daya. Sumber daya itu ya menungso kita sendiri, bahan-bahannya, metodenya, sarananya, danane, duit sing ono harus dikelola, waktu kita, informasi sedemikian rupa sehingga sasaran kita bisa tepat guna, bisa efisien, ya, tapi dengan cara yang efisien. Ya. Jadi tidak ada salahnya kalau dulu saya ke pasar itu golek Pak. Nek tuku sayur itu yang murah ning ndi? Neng buk sana itu. Daging ayam sing susah nek. Padha njikoke duwite padha tapi kita belanja bisa luwih akeh. Kan hemat toh. Nah, seperti itu. Hanya ndelok utitenono gitu. Dulu saya kalau SD itu sing bagian nang pasar saya. Bu, ibu sing ngutus saya itu. Sing ngapal gitu. Saat pasar tuh pasti apal, ya. Nah, sambil ini sebentar lagi nih, ya. Nah, besar pasak daripada tiang ini yang sampai sekarang masih banyak orang nyepelek ini. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, ya. Idealnya pengeluaran lebih kecil dari pemasukan. Berapapun nilainya, pemasukan sama dengan pengeluaran kudu ono sisa. Ini ilmu Cina ini. Di Cina itu sejak dulu itu diturun-turunkan lagi ke generasinya, kamu harus pakai ilmu sisa. Pokoknya kudu ono sing mbok tabung kasarane ngono. Nek misalnya hasilmu cuma 10.000, ya mbuh manganmu piye carane ngono, pokoknya mbok tabung 1.000 gitu. Akhirnya dia bisa numpuk-numpuk, akhirnya bisa begitu, ya. Ini ilmu Cina itu. Padahal bukan ilmu Cina sebetulnya, ya. Nah, dengan begitu dia bisa berkembang, bisa nambah modal, bisa apa dan sebagainya. Jadi seperti itu. Mari kita break dulu, tapi sambil nyetel film, ya. Oke. Itu adalah yang sudah ditunggu-tunggu ya. Break untuk menonton film. Baik pemirsa, kita sudah belajar sedikit mengenai manajemen hemat. Nanti kita akan perdalam lagi mengenai manajemen hemat. Tapi sebelum itu kita harus jeda dulu untuk iklan pariwara berikut ini. Tuh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas.
Mas. Siap. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung kerang WK Kaliampo rasane top markotop. Nah, baik pemirsa. Nah, mari akan kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang manajemen hemat. Silakan, Pak. Jadi ini menyangkut masalah sarana dan metode, ya. Sarana dan metode. Dengan mengatur sarana dan metode itu bisa separuh bisa hilang itu, ya. Maka di produksi itu penting itu. Mengatur metodenya, sarananya, orangnya, keterampilannya biar nggak salah-salah. Sebab kalau salah kan akhirnya dibuang. Ya, rugi lagi dan sebagainya. Itu menyangkut hemat. Nah, dalam Islam itu harus sesuai dengan halalan thayyiban. Ya. Nah, di dalam Islam hemat itu tidak hanya bicara tentang harta, tetapi seluruh perilaku kehidupan kita. Ini contoh hemat, gak duwe duit, sandale rusak. Tapi begitu ada koncone sing lagi nenggone kereta api, ya toh, sepatunya atau sandalnya ucul, akhirnya dia menolong, akhirnya bukan nggak dapat apa-apa, justru sandal sing api itu didapatkan dia dengan cara gratis, kan jadi hemat juga toh. Dia dapat sendal nggak usah tuku karena kebaikan dia, gitu loh. Nih contoh, dia nggak mengeluh, ya wes rupanya aku ganti duit piye ya carane ya gitu. Dan dia nggak cetil, nggak apa. Nah, Jawa nih mau didandani. Rasulullah tuh sering baju sobek didandani dewe. Sandal sobek kayak gini dikasih tali 2. Nggak izin deh. Jadi itu, ya. Nah, nggak ono
panganan yang omah poso. Jadi seperti itu. Oh, dek delok iki sugih men to. Ya, enak juga ya jadi wong sugih ya, pikirannya dek ngono. Nah, coba ya. Tapi dia orang yang berakhlak. Artinya bukan mau culas, bukan mau mencuri, tapi dia hanya sekedar menghibur diri. Aku gak ada duit ya gak usah tuku ya gak apa-apa gitu lah, ya kan. Nah, yuh jadi contohnya seperti itu ya. Tapi bukan mau di otaknya, bukan bicaranya nyolongnya, bukan begitu ya. Nggak apa-apa, ini untuk dilanjut aja, nggak apa-apa. Ben dengerin. Oh, begitu kereta api udah mulai rebutan toh munggah kereta api. Sepatu nih ucul siji ya kan. Padahal saking imane dilapi terus sepatu nih dilarang. Zaman biyen ya kan. Sepatu ngono ya wis apik gitu loh. Nah, uyel-uyelan toh. Nggak taunya sepatu nih coblok. Nah, jenis cilik gak mau nyolong, iman sepatu sitok ya gak bisa digawe, akhirnya dikejar. Kereta api cah cilik ya gak iso nyaut. Akhirnya sing sugih tadi tahu diri, dhek wis ngoyo-ngoyo pengen muncalnya ke situ, tapi hanya untuk membantu menyenangkan sepatunya ben balik ke dia karena kecepatan. Akhirnya dia buka nyopot sepatu sitoke diuncale diwehne nang gone sing tadi merasa kurang. Lah ini akhlak yang baik itu membuat hemat toh. Nggak perlu pakai duit dapat sepatu wapi sing dibayang-bayang ini tadi gitu. Oh, watat ini sungguh-sungguh. Dia nggak pernah pada waktu lari itu mikir, ben aku tak alon-alon yang belah ini tak alon-alon nanti dari sana diucapin gini. Nggak mikir ngono pak, ya dia tulus serius, gitu loh. Kan gelo loh untuk menandakan dia gelo. Aku gak iso ya, mana wis cepet wis kesel aku wis, misalnya ganti. Nyapo iki? Ternyata diuncale, ya wis pakai aja gitu. Akhirnya dapat. Nah, jadi artinya hemat coro Islam itu kalau kita bisa berbuat yang baik, oleh Allah kekuatan ilahiyah Allah datang ke kita. Kita diutang moro-moro sing ngutangi teko. Wis Bu, mulai sekarang utangnya tak lunasi. Gitu. Karena memang akhlaknya dia. Dia itu bolak-balik nawak nih itu ya. Sertifikat yang lain buat menolakku, buat dituku. Mungkin kalau ada dikasih hadiah, ngurangi itu. Udah ketiga kalinya ngadep saya. Akhirnya saya nggak tega, mikir. Wes tak datangi, tak lunas. Padahal ya akeh itu. Tapi ngelunasi ngono itu sedang. Jadi seperti itu. Nah, jangan kita seperti ini. Efisien tapi ngelanggar halalan thayyiban. Ya. Jadi kalau jenengan tuku apa? Sosis hati-hati ya kalau buatan Cina atau apa. Nah ini efisien nggak ini? Kotoran barang iso melebu. Efisien Pak Dwi. Tapi tidak halalan thayyiban. Kenapa? Sak balunge, sak ingose, sak kotorane melebu kabeh. Ya, nanti jenengan dari itu yang namanya sosis dari Cina. Ini kenyataan loh, ini bukan etok-etokan loh ini ya. Karena sak kulite kan efisien toh. Tapi Islam nggak menurut gitu. Caranya efisien itu apa? Ya kok tak antites sithik. Ono sak gebek begitu itu tengahnya dileboni 10.000 ngono kan. Ini 100.000 kan gak eta toh. Ono nggak ngono? Ada.
sing buntelan 10 juta lho. Kok 10 juta? Iya. 1 juta ya. 10 juta itu jerone dileboni apa sing mirip-mirip kuning-kuning gitu loh Pak, merah-merah itu, contohnya seperti itu. Maksudnya ben kebacut itu bisa bablas atau apa, itu caranya nggak halal. Kalau seperti ini boroke dheke, inguse dheke, teleke dheke kabeh dadi satu, moro-moro nanti jadi dimaem enak, dikasih vicin, tapi ini tidak boleh. Ini hanya contoh, ya. Islam ada batasannya, ya. Kadang itu, nak kono gak perlu dipateni Pak. Nak perlu sapi mati, sapi urip langsung dingonokne plotos sak darahe. Oh, iso seger, iso apa mantep rasanya dan sebagainya gitu, ya. Sak teleke jenengan gak kerasa gitu Pak. Maaf kayak gitu loh, coba kayak gitu ya. Ya ini contoh nih, ya. Jadi seperti itu. Nah, ada yang bersifat sains. Banyak orang otot, padahal manusia itu kelebihannya bukan di otot. Nek otot jenengan kalah mbek gajah, ya. Oh, justru manusia itu kelebihan di hati dan otak. Ini kan pernah dulu ya. Antara orang sing gede awake tapi kon golek banyu ya toh, dhek pasang ember sing gede satunya ya toh, dhek menang dhisik, tapi setelah 1 tahun bongkok boyoke loro-loronen karena mlaku jigo. Lah sing sitoke mikir nek ngene terus ya sampai tuwek tambah enggak kuat aku ya. Sing sitoke neh akhirnya nggawe pipa. Dengan pipa akhirnya air yang dari gunung sebelah karena lebih tinggi akhirnya bisa ngocor nggak usah nyambut gawe, karek ngitung gitu aja ya ta? Jadi seperti itu dan terus-terusan dan tidak capek dan airnya ngocor 24 jam. Nek kita datang dengan ember begitu wis kewesel, paling-paling kita bisa nyambut gawe pagi sampai sore. Tapi kalau ngocor, bengi-bengi ya ngocor, produktivitasnya berlipat-lipat, nggak capek karena hasil pikiran. Nah kalau kita bisa memanfaatkan di rumah yang kosong-kosong, kangge lombok, kangge apa dan sebagainya, kita nggak usah tuku apa lalapan atau apa dan sebagainya, monggo. Atau obat ini nggak usah tuku selalu ke anu, nah iki nggak obat iki, nah iki nggak obat iki kan bagus. Itu hemat. Itu perintah Allah, ya. Jadi gitu, ini nggak usah dilanjut, sudah gitu. Jadi hemat itu di dalam Islam justru yang diungkap itu lawannya dari hemat. Pokoknya hemat itu pengertiannya jangan boros, asrofa yusrifu israfa. Jangan berlebihan, jangan boros, jangan mubadir. Kalau gunanya tapi ngentaknya duit kayak ngoyai segoro dan sebagainya gitu ya. Pokoknya jangan latus ribu, makan, waktu, kehidupan kita, mikir dan sebagainya. Karena kalau banyak utang akhirnya kepikiran bolak-balik, akhirnya nggak produktif dia, gelisah terus dan sebagainya ya. Makna umumnya bisa panjang, bahwa hemat itu ternyata bukan sekedar nggak boros, tetapi melakukan semua aktivitas kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan yang wajar, bukan mimpi-mimpi, bukan gengsi-gengsi, tapi memang butuh makan. Tubuh ini makan nggak butuh 3 piring, ya. Sak piring ya cukup. Kalau saya itu makan 2 kali aja ya cek gendut ini loh nyatanya. Nah gitu, ya, kebutuhan yang wajar. Pas tidak berlebihan, tidak boros, terutama dalam mengeluarkan harta, tidak boros dan menggunakan sumber daya. Sumber daya itu apa saja yang di dalam kita miliki itu, bisa sarana, bisa apa, bisa sepeda motor dan sebagainya. Ojo nanti di sing titik sepeda motor, atau sekarang kan kadang-kadang nek wong sing rada duit gitu itu metu setitik ngono Pak mobil, iya ta? Gengsi dong, aku pernah jadi manajer. Masa mau ngono tok malah didarani numpak
Sepeda motor sing butut punya ini, sepeda motor paling butut di Kava ini punya saya loh. Ya, delok kan itu. Wis enggak usah izin, penting gak nyolong kayak gitu, nggih. Nah, itu begitu. Kadang orang tuh aku ndelok itu wong cuma rapat belah kono lho, pak mobil. Oh, kono rapat cuma jedok ngono sepeda motor ae, kan. Jadi seperti itu. Nah, itu kan boros bensin, boros apa gitu, wis gak urusan. Ya. Secara efisien, baik waktu, dana, tenaga, pikiran, namun tetap tepat guna. Numpak sepeda teko masjid, numpak sepeda motor teko masjid. Ya. Numpak mobil ya teko masjid pada teko masjid kan. Nah, ini numpak sepeda ambek olahraga. Jadi gitu kalau saya pagi nggak sepeda, adik saya almarhum itu butut itu ya, mungkin ya paling elek ya gak paden, sementing gak nyolong itu aja ya. Jadi seperti itu. Maka di perintah Allah itu sangat banyak masalah ini. Sungguhnya para pemboros itu wong sing boros gak hemat, sing berlebihan demi gengsi demi apa kayak itu saudaranya setan. Setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Setan itu selalu ditempleknya sifat buruk, itu setan. Ya, setan itu nggak ada kebaikan blas. Ya, jadi kalau saudaranya setan, berarti saudaranya wong sing gak duwe kebaikan blas. Alias di situ ada kandungan makna bahwa pemboros itu sangat banyak merugikan dirinya sendiri. Dia akan banyak menciptakan sesuatu yang buruk-buruk, minimal cetil, minimal golek utang. Nek bareng golek utang gak disaur, terus kemudian dia akhirnya kepikiran sana sini, bohong sana bohong sini lagi, itu kan buruk kabeh toh, ya toh, dan sebagainya. Wah gak sholat, wegah ini dan sebagainya, bejo atau korupsi atau apa loh, kan banyak toh rentetannya. Nah, dengan kalimat sepele ini sebetulnya sudah bisa bahwa janganlah kita boros, janganlah tuku karena keinginan, apalagi gengsi tonggo motornya baru, aku tak tuku sing baru, ben ketok padahal ya podo ae itu. Maka hati-hati ya. Pernah ada itu aku cerita, makanya nek kene ana sing anu sapa sing aduk itu ya monggo gak apa-apa sebetulnya. Tapi saya pernah ada cerita wonge cilik sing lanang dhuwur, anune sing wedok cilik, tukune sepeda motor enemak. Kan gede toh. Akhirnya duduk gak teko, malah guling, malah sikile peyok kasarannya seperti itu. Kan kalau ketinggian kan kadang gak kado ya kayak contohnya gitu. Lah tuku golek sing ngono nyapo, mboyo tuku sing kenek nggih lanang wedok dan seterusnya, nggih. Tidak lain ucapan mereka kecuali doa, ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami, tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, urusan kehidupan. Tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dari kaum kafir. Jadi seperti itu. Ini kita lihat. Ada lagi, nah ini ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Wah, ini terkenal sekali, wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak seneng, nggak cinta, nggak sayang, nggak nyah-nyoh kepada orang sing boros berlebihan. Musrifin itu orang-orang yang boros, ya. Banyak itu jamak, artinya menunjukkan bahwa kata-kata ini menunjukkan masih banyak orang yang bersikap boros. Maka sampai kata-katanya musrifin, mukminin itu jamak, ya. Muslimin itu jamak. Nah, gitu contohnya. Nah, ini ada banyak sekali, ya. Dan orang-orang apabila tidak berinfak, tidak berlebihan, tidak boleh. Jadi di dalam urusan itu memang nggak boleh berlebihan. Ada orang utang, wah utangnya sing 2 kali gurunya nyaur nangku. Pas waktu di 2 kelinci, nyapa?
adik saya mantu ya, masa saya nggak nggo duit. Nah gitu ya, utang piro 1 juta maunya. Nah terus jenengan eling nggak cek diutang? Enggak, Pak. Berapa kali? Pura-pura mau ngakali bohong enggak, 2 kali lah bener. Boleh kesana ojo akeh-akeh. Sebab jenengan nek utang ngono aku 2 kali kurung nyaur, nggak usah sampai ngomong di banyak tempat jenengan pasti utang, bener nggak? Nggih. Aku itu sudah kulino punya basiro ya, udah ngerti kayak gitu-gitu nih. Ya, mesti sampai diutang nih koperasi, ya enggak? Nggih. Nah utangmu di mana-mana ya ojo nilai 1 juta lagi atau apa, wis. Pokoknya neng kono setor tenaga aja ya enggak apa-apa ya kan, sampai dulur gitu. Kalau nyumbang ya nyumbangnya piro 50.000 apa, tapi tenagane bisa. Begitu. Wong utang wis nang ndi. Jadi seperti itu. Nah ini kan salah. Ketoke mau memberi di tempat sajane dia itu berhak diberi. Wong tukang utang itu berhak di zakati lah, itu diinfaki lah itu ya kan. Ghorim itu orang yang masih berutang, tapi hutang kepeksa karena apa? Mangan, biaya anaknya dan sebagainya. Jadi yang tengah-tengah itu ojo kikir juga ojo berlebihan. Nek duwe rezeki akeh ya wis. Nah anu jujur aja, aku panjane lagi susah ya ngene-ngene. Banyak enggak itu? Banyak. Menyebut banyak itu paling tidak saya yang ke saya aja sendiri itu banyak. Banyak. Belum lagi yang lain dan sebagainya. Ya ke kita aja sendiri banyak. Ya ini juga gitu ya. Jangan terlalu mengulur, jangan juga terlalu kikir, karena nanti akan tercela lagi pemirsa. Itu Quran lah ya. Kalau orang terlalu nyah-nyoh di tempat kemampuan dia atau ini, maka dalam infak sedekah itu hanya sebagian dari rezeki kita. Coro ilmu bodoh-bodohan itu zakat itu kan wajibnya 2,5%, gitu. Itu pun kalau dia sudah di atasnya nisab. Belum nisab nggak ada kewajiban zakat. Ya berarti punya gambaran ya tentang lomo itu begitu ya. Seperti itu. Tapi sebaliknya kalau terlalu mencintai harta, duit waga aja codil metitil gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini ada hadis ya. Nah, Rasulullah itu baru warak nek ono jamuan tamu. Nek gak ono dia nggak pernah kenyang. Ya karena tapi akhirnya sehat. Gelas pecah ditambal gitu. Artinya kalau masih bisa dipakai, kenapa harus dibuang? Titik-titik, anu sidik-sidik gantilah, anu titik gantilah, tonggo ono sing anyar gantilah, wis pokoknya ganti. Sepatu kita ya JAP karena ada gitu wegah lah, padahal ya kena di jahit misalnya sih kena kan. Nah, contohnya seperti itu. Ojo gampang ning ngono, itu duit kabeh, golek duit ya angel. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu, ini contoh-contoh ya. Memiliki 2 tali ikatan ini tak tunjukkan apa sing tak cerita ku ya ono buktine gitu nggih. Artinya ojo langsung dibuang, kalau masih bisa dipakai hanya ditambahi tali, gak popo, gak paten. Gitu nggih. Gak paten, sing penting gak nyolong. Nah, melane aku tuh kadang kepen itu keliru nang kok suruh jadi pembicara di Hidayatullah suruh marang itu. Sandalku itu beda Pak, sitok wis ngene beda. Tekan kono ben aku gak izin, aku ngomong jujur. Pak saya ini tadi ngambil sandal salah. Wis welek salah lagi itu gak apa-apa sampai tak tonton ning kono. Ngono Pak. Enggak dinyeng, enggak nanti dinyeng, jangan khawatir itu je. Kalau kita ngomong bloko suto begitu memang nyata ning ngono kok.
Apa gitu welek, wah itu welek daripada dinyak dhisik ya aku ngomong apa ono ngono aja gitu. Enggak dinyak gitu. Padahal disambut ke apa pembinane, kepala sekolah, direktore gitu. Ya maklum kan, yang namanya pembicara kan gitu-gitu kan. Tadi gitu ya. Nah, ini manfaatnya ya. Manfaatnya banyak. Kunci mengolah keberuntungan ekonomi. Kenapa? Karena ada kalau hemat, berarti kecenderungan untuk bisa ada sisa-sisa yang ditabung dan sebagainya, dimudahkan memilih rezeki harta yang banyak dan barokah. Nah kalau sudah begini, maka DE condong tangannya di atas, mudah bersedekah, mudah menjadi tangan di atas yang bermanfaat untuk kemaslahan umat, senang menolong, meringankan, kan dampaknya bagus toh. Nah, mendapat pahala manfaat yang besar, terhindar dari kesulitan keburukan hidup, terhindar dari hutang, terhindar dari godaan setan, gengsi-gengsi dan sebagainya. Maka kalau orang hemat biasanya gengsi itu akan terkendali dengan baik. Dimudahkan meraih kesuksesan, kemaslahan, ketenangan, kemuliaan ini artinya nggak ada gengsi, menyehatkan fisik kita, hati kita, ya ini sombong, gengsi, apa sosialita dan sebagainya, gaya hidup, beli dan sebagainya, yang lain wis gayane tase wis modele anyar, aku wisin sing lawas dan sebagainya, grunde nanti terus bojone dirasani, oh bojoku njaluk tas gak oleh dan sebagainya, akhirnya ruwet kehidupan kita jadi ruwet. Terhindar jebakan kesulitan besar pasak daripada tiang yang terlilit utang, akhirnya kita mudah bohong, pikirannya kemana-mana, nggak pernah bisa konsentrasi. Terhindar dari sifat gengsian, boros, berlebihan, kan luar biasa toh. Jangan membeli gengsi lah, wis gak ono gunanya membeli gengsi gitu ya, gak ono itu. Aku wis pengalaman, penting gak nyolong gitu. Gak ono sing ngenyak, bukan ngenyak ya, Pak, gak tuku sepeda motor sing apik nih Pak, ganti duit Pak gitu. Aku ngono iki gak dinyak Pak, malah di komentari, oh Pak Julio ganti duit gitu Pak. Artinya aku gak dinyak lah itu Pak, padahal blokos itu begitu ya. Emang gua pikirin gitu lah, yang ada yang ngenyak gitu lah Pak ya. Itu semua. Nah ini kiat memperkuat jiwa hemat ya. Imani bahwa hemat perintah Allah, nek gak dilakoni dosa, nek dilakoni untuk pahala. Pahami, rasakan manfaatnya hemat banyak, membuat pikiran, membuat potensi hutang, membuat gengsi-gengsi gitu bisa hilang, terkendali. Jujurlah dalam segala hal, aku itu karena gengsi, keinginan, atau karena kebutuhan. Nah, sehingga bisa lebih rasional. Niatkan yang kuat untuk membiasakan hemat. Bersikaplah hati-hati setiap mau melangkah, mengambil keputusan yang tepat. Jangan main gengsi, jangan main gaya hidup. Akhirnya apa ae dituku, tonggone sugih, melok pengen tuku-tuku, padahal ya terbatas. Jangan senang dipuji, jangan makin cepat, makin cekatan, makin baik dalam bekerja, masak dan sebagainya. Saya kalau masak ada 2 kompor begitu, sing sitoke lagi manas nih, sitok digoreng wis gampang dulu. Wis sekian menit wis dadi gitu aja. Dulu kesukaannya saya begitu, bantu pas ibu haji gitu nggak apa-apa. Budal sekolah wis dadi kabeh gitu ya. Jangan gerusah-gerusuh, perbanyak belajar ilmu dari manapun, karena ilmu itu membuat efisien, membuat tidak boros, membuat cari cara yang paling efisien. Latihlah keterampilan kita. Kalau nggak terampil banyak salah-salah, akhirnya pemborosan juga. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan lupa sungguh-sungguh dalam segala hal. Nek gak sungguh-sungguh banyak gagal. Misalnya ngurus apa ya bolak-balik ping 10 banyak, karena kita itu gak sungguh-sungguh. Begitu gak sungguh-sungguh bisa cepat ya. Jangan lupa berdoa. Allah dilawan. Kita kalau pergi kirim dan sebagainya, dungo aja, ya. So pengerti pas wae nabrak jadi nggak nabrak. Nah, begitu nabrak kita banyak masalah kan gitu ya, paling tidak keluar ongkos biaya dan seterusnya. Jangan lupa berdoa, lebih banyak bersyukur. Nek bersyukur hal-hal yang bajunya cek cukup aja nggak perlu ganti dan sebagainya, wong cek pantes dan sebagainya. Lebih banyak bersikap qanaah, lakukan pendekatan yang menyeluruh sebelum
memutuskan sesuatu, lakukan proses manajemen, rencanakan yang baik, kerjakan yang baik, cekkan yang baik, dan perbaiki lagi, plan, do, check, action yang baik. Jadi seperti itu, ya. Ini salah satu kiat, ya. Saya kira cukup demikian. Monggo, silakan. Baik, kita tadi sudah mendapatkan penjelasan yang cukup panjang mengenai manajemen hemat. Nah, sekarang adalah momen untuk tanya jawab. Bagi jamaah yang mau bertanya jawab, silakan kami kasih kesempatan. Monggo, latihan bertanya. Mungkin dari perempuan dulu ada yang mau bertanya. Monggo, latihan bertanya. Ayo. Biasanya kalau perempuan tuh banyak pertanyaan di dalam benaknya. Gimana Atau cara? mungkin bapak-bapaknya yang mau bertanya, beda hemat sama kikir misal. Kalau nggak ada, kita closing, kita tambahi, ya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga, kita kan masing-masing punya keterbatasan pemasukan. Karena itu pengeluarannya harus dihitung, direncanakan dengan baik. Ya, jangan mikir hutang dulu sebelum usaha kita mentok. Karena ternyata banyak, begitu saya suruh, coba cari keringanan, minta surat ke desa. Yang semula itu kon bayar 5 juta jadi bayar cuma 1 juta. Itu saya sering sekali nasihati seperti itu. Jadi, bidik misi hanya bisa bidik misi, itu hanya dia ngeluarin dikit. Jadi begitu banyaknya. Cuma kita malas, kita wegah, kita izin, gak usah gengsi, sepenting gak nyolong, tidak berbuat yang aneh. Kalau di pekarangan ada kosong dan sebagainya, coba tanami yang bermanfaat dan sebagainya. Cobalah menjadi orang yang baik sehingga karirnya bisa lebih cepat, lebih baik, sehingga pemasukannya lebih banyak. Tapi yang paling penting justru pengeluarannya dikendalikan dengan baik. Nek melok-melok sing rame-rame wong suge-suge gitu terus nenggone mall gitu isin deh. Sing liyane tuku akeh-akeh sak keranjange kebo. Aku gak tuku nanti diarani gak di duit. Ya mendingan seperti saya. Kalau misalnya gak tuku, gak butuh itu kan, karena memang di rumah ada, kok gak tuku ya? Ganti duit aku ngono. Pasti dia gak ngelone kita kok. Jajal loh. Ya, jajal loh. Aku pengen gak di duit, beda motor pada welek ngono. Aku pengen gak di duit daripada tuku ya iki jek iso digawe ngono. Hal-hal semacam itu sepele kelihatannya, tapi bisa mematahkan gengsi. Jangan membeli gengsi, itu gak ono watese. Nggih, gitu aja nggih. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai, kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Ya, baik. Jadi nggak ada pertanyaan ya, udah sangat jelas semua ya penjelasan dari Ustadz Juli Murtado tadi. Semoga saja hasil kajian kita pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita, menambah wawasan keilmuan kita, dan bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita, serta menambah kesuksesan kita. Karena kita di sini ternyata belajar juga untuk manajemen pengeluaran dan manajemen pemasukan. Baik, menjadi hemat bukan berarti menahan diri dari kebahagiaan, tetapi memahami nilai dari setiap hal yang kita miliki. Dengan hemat, kita belajar menghargai, merencanakan, dan memanfaatkan dengan bijak sehingga masa depan kita menjadi lebih terjamin. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam dari awal hingga akhir. Saksikan terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.